Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agatha Graciela Pirade. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan isu utama kesejahteraan subjektif. Adapun dengan judul penelitian kesejahteraan subjektif pada dewasa awal di Kota Samarinda, analisis peran resiliensi dan religiusitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari topik penelitian ini. Masa dewasa awal merupakan tahap perkembangan yang menuntut individu untuk menyelesaikan berbagai tugas perkembangan secara optimal. Adapun tugas-tugas tersebut mencangkup pemilihan pasangan hidup, pencapaian peran sosial, dan pengembangan kemandirian emosional, serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Keberhasilan dalam memenuhi tuntutan perkembangan ini berperan penting dalam mencegah munculnya masalah psikologis di kehidupan selanjutnya. Namun pada kenyataannya, banyak individu yang mengalami kesulitan dalam menjalani dewasa awal. Salah satu fenomena yang sering terjadi atau yang sering kita dengar adalah quarter life crisis. Ketidakpastian akan masa depan serta tuntutan atau tekanan yang segera mencapai kemandirian secara finansial maupun emosi kerap menimbulkan kecemasan yang berdampak pada penurunan subjektif well-being. Secara klinis, kondisi subjektif well-being yang rendah pada individu dapat memunculkan bentuk penurunan kognitif dan juga gangguan tidur, serta peningkatan resiko depresi, yang pada akhirnya dapat menghambat penyelesaian tugas perkembangan dan juga akademik pada mahasiswa. Oke, dalam menghadapi krisis perkembangan tersebut diperlukan prediktor yang cukup kuat agar individu tetap mempertahankan kesejahteraannya optimal. Adapun prediktor yang dipilih adalah resiliensi dan juga religiusitas, di mana resiliensi adalah proses yang melibatkan faktor-faktor internal seperti karakteristik individu, dukungan eksternal yang dapat berfungsi dalam membantu individu beradaptasi secara positif dalam tekanan ataupun tantangan. Dan religiusitas dapat membantu individu untuk melihat dirinya secara positif melalui nilai-nilai moral yang telah dipelajari. Oleh karena itu, penguatan resiliensi dan religiusitas menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan individu dapat tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat mencapai subjective well-being yang optimal di tengah kompleksitas tuntutan perkembangan di fase dewasa awal. Penelitian-penelitian terdahulu juga sudah pernah meneliti tentang subjective well-being dan juga religiusitas dan resiliensi, dan akan tetapi karena terdapatnya inkonsistensi pada variabel dan juga subjek, sehingga penelitian ini berfokus pada variabel resiliensi dan juga religiusitas yang mempengaruhi subjective well-being dengan subjek dewasa awal tepatnya di kota Samarinda. Oke, baik, selanjutnya penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, di mana ketiga rumusan masalah ini memunculkan atau menimbulkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran resiliensi dan religiusitas dalam memprediksi subjective well-being pada dewasa awal. Oke. Untuk kerangka teoritis, subjective well-being menurut Pontin et al. 2013 adalah penilaian holistik individu terhadap kualitas hidup mereka yang direfleksikan sebagai interaksi dinamis antara pikiran, tubuh, dan sosial dengan aspek-aspek psychological well-being, physical health and well-being, dan relationship. Kemudian untuk resiliensi, menurut Chen et al. Adalah sebuah kemampuan individu untuk mengantisipasi, bersikap fleksibel, dan juga dapat bangkit kembali dari peristiwa traumatis yang buruk dengan aspek-aspek physical resilience, emotional resilience, dan social resilience. Kemudian untuk religiusitas, menurut Haber dan Haber 2012 merupakan suatu hal yang menunjukkan seberapa penting dan sentral makna religius dalam membentuk kepribadian seseorang. Oke. Untuk penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis mayor dan minor. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan partisipan yang berjumlah 411 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert dan analisis data menggunakan bantuan program komputer yaitu GISP. Baik, hasil penelitian pada uji hipotesis mayor ditemukan bahwa resiliensi dan religiusitas secara simultan merupakan prediktor yang signifikan bagi subjective well-being pada dewasa awal di Samarinda. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi yang menunjukkan sebesar 41,8% yang menunjukkan bahwa pengaruh dalam kategori sedang namun tetap bermakna secara klinis dan juga hipotesis. Maksud saya psikologis. Dan selanjutnya ada hipotesis minor. Pada analisis ini ditemukan bahwa kedua variabel tidak memiliki kekuatan yang
yang sama dalam menjelaskan subjective well-being, di mana resiliensi merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan religiusitas, dengan nilai beta resiliensi sebesar 0,533 dan religiusitas sebesar 0,243. Selanjutnya, uji hipotesis tambahan atau model penuh ditemukan bahwa seluruh aspek resiliensi dan religiusitas dapat mempengaruhi atau berpengaruh secara signifikan terhadap eh, aspek-aspek pada subjective well-being. Hal ini dilihat dari nilai P-nya yang kurang dari 0,001. Oke. Oke. Selanjutnya pembahasan hasil analisis hipotesis mayor menunjukkan kontribusi pengaruh determinasi sebesar 41,8%, yang berarti bahwa variasi subjective well-being individu dewasa awal dapat dijelaskan oleh resiliensi dan religiusitas secara bersama-sama. Menurut Sugiono 2012, koefisien pada rentang 0,4 sampai 0,599 termasuk pada kategori sedang, yang mengartikan bahwa tingkat pengaruh resiliensi dan religiusitas terhadap subjective well-being berada pada kategori sedang. Selanjutnya, analisis hipotesis minor menunjukkan bahwa resiliensi merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan religiusitas, dibuktikan dengan nilai beta yang sudah ada di hasil penelitian tadi. Selain itu, religiusitas ditemukan sebagai prediktor yang signifikan, yang berarti bahwa semakin tinggi keyakinan religi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan subjektif yang dialaminya. Jadi, walaupun religiusitas lebih rendah dibandingkan resiliensi, tetapi juga tetap mempengaruhi subjective well-being. Oke. Selanjutnya, aspek uh, prediktor psychological well-being lebih besar kontribusinya dibandingkan kedua aspek lainnya pada subjective well-being. Kemudian aspek emotional resilience dan social resilience selalu muncul menjadi prediktor dalam seluruh aspek subjective well-being. Hal ini dijelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam meregulasi emosi, mengelola emosi, bahkan juga bergaul, bersosial dengan baik itu mempengaruhi tingkat subjektif individu. Selanjutnya ada implikasi hasil penelitian. Yang pertama, untuk individu diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai hal yang mempengaruhi subjective well-being, serta mampu menentukan intervensi mana yang paling cocok atau tepat untuk meningkatkan subjective well-being untuk dirinya. Selanjutnya, untuk komunitas dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan secara khususnya dalam bidang psikologi klinis. Dan untuk institusi dapat menjadi dasar untuk merancang sebuah kebijakan atau program tentang bagaimana meningkatkan subjective well-being pada dewasa muda. Kemudian untuk masyarakat, diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga dan meningkatkan subjective well-being bagi individu maupun orang-orang di sekitarnya. Oke, baik, berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa resiliensi dan religiusitas secara simultan berpengaruh eh, berpengaruh signifikan terhadap subjective well-being, dan temuan ini menegaskan bahwa tingkat resiliensi dan kualitas religiusitas berperan penting dalam membentuk kesejahteraan subjektif pada mahasiswa dewasa awal. Baik, selanjutnya dalam penelitian ini juga terdapat saran. Yang pertama, untuk mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan resiliensi dengan upaya konkret yang dapat dilakukan, yaitu melakukan penguatan kontrol emosi dengan penerapan teknik mindfulness, dan juga melakukan journaling sebagai sarana katarsis emosi, serta juga latihan pernapasan, misalnya seperti deep breathing. Selanjutnya, pada aspek religiusitas, mahasiswa juga dapat meningkatkan religiusitas dalam diri dengan melakukan aktivitas seperti doa, refleksi spiritual, ibadah personal, dan juga kegiatan-kegiatan yang memberikan makna hidup. Oke, selanjutnya saran bagi orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan seperti menjadi pendengar yang baik ketika anak sedang mengekspresikan perasaan dan saat menghadapi stres. Selain itu, eh, orang tua juga disarankan untuk bisa memberikan perhatian yang cukup serta dapat memberikan contoh dalam pengelola emosi yang baik dan sehat seperti apa. Kemudian bagi instansi pendidikan diharapkan mampu menyediakan lingkungan akademik yang mendukung pengembangan resiliensi mahasiswa. Misalnya, salah satu yang dapat dilakukan adalah mempermudah dalam mengakses layanan konseling. Kemudian, instansi pendidikan juga diharapkan dapat mendukung perkembangan religiusitas dengan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah memperluas variabel dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih mempengaruhi subjective well-being, dan juga dapat menggunakan metode lain untuk dapat melihat sebab akibat antar variabel, bahkan dapat memperluas cangkupan sampel, misalnya dari segi usia, daerah, dan juga karakteristik lainnya.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.